wabarakatuh. Halo Ananda Sri dan Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi di pembelajaran matematika bersama Bu Resti. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang desimal. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari bersama-sama kita simak video berikut ini. Kompetensi dasar kita hari ini adalah menjelaskan berbagai bentuk pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. Dan tujuan pembelajaran kita adalah Ananda dapat mengenal desimal dan Ananda dapat memahami pengubahan pecahan menjadi desimal ataupun sebaliknya. Memahami desimal. Apakah Ananda pernah melihat nilai rata-rata rapot? Seperti ini, 82,50 dan 90,45. Jadi, seperti apa itu desimal? Nah, desimal adalah bilangan pecahan yang mempunyai penyebut kelipatan 10, yaitu 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Contoh pecahannya seperti ini: 1/10, 3/100, 11/1000, dan 5/10.000. Ternyata pecahan yang mempunyai penyebut kelipatan 10 itu bisa diubah menjadi desimal. Contohnya 1/10 ditulis 0,1, 3/100 ditulis 0,03, 11/1000 ditulis 0,011, dan 5/10.000 ditulis 0,0005. Jadi contoh bilangan desimal seperti ini: 0,1, 0,03, 0,011, dan 0,0005. Di sini ada nilai tempat bilangan desimal. Contoh desimalnya 123,456. 1 ini nilainya sebagai ratusan, 2 sebagai puluhan, dan 3 sebagai satuan. Di belakang satuan ada koma, dan di belakang koma ini ada 4 sebagai persepuluhan, 5 sebagai perseratusan, dan 6 sebagai perseribuan. Jadi, jika pecahannya per 10, maka ditulis angka di belakang komanya satu angka, contohnya 0,1. Jika per 100, maka ditulis bilangan desimal di belakang komanya 2 angka. Di sini contohnya 0,03. Jika per 1000, maka bilangan desimalnya ditulis di belakang komanya 3 angka, contohnya 0,011. Dan jika per 10.000, maka komanya di belakang koma itu ada 4 angka, yaitu contohnya 0,0005. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Caranya adalah karena desimal itu adalah pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000 ataupun yang kelipatan 10 lainnya, maka kita akan mengubah penyebut di sini yang 4 menjadi 100, karena kalau dijadikan 10 tidak bisa ya. Nah, maka kita akan jadikan 100. 4 ini bisa menjadi 100 jika dikalikan 25. Maka 1/4 ini dikali 25. 4 kali 25 100. Kemudian pembilangnya pun sama, dikalikan 25 karena di sini penyebutnya dikalikan 25 ya. Nah, 1 dikali 25 sama dengan 25. Maka hasilnya ketika dikalikan 25, hasilnya adalah 25/100. Nah, jika ingin menjadikan koma, tadi ingat bahwa jika per 100 harus ada 2 angka di belakang koma. Nah, di sini 25 ini 2 angka, maka kita tuliskan nolnya terlebih dahulu di depan, baru menulis koma, baru menulis angka 25. 25 di sini sudah 2 angka. Jadi 1/4 itu sama dengan 25/100 atau sama dengan 0,25. Mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Nah, bagaimana jika kita mengubah pecahan campuran menjadi desimal? Caranya adalah
pecahan campuran ini di sini ada 1/4. Kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Caranya seperti yang sudah kita pelajari ya. Caranya satu 1/4 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya 1 dikalikan 4 atau 4 dikalikan 1, kemudian baru ditambah 1 ya. Penyebutnya di sini 4. Oke, berarti 1 dikali 4 itu adalah 4, kemudian ditambah 1 sama dengan 5/4. Nah, ini sudah kita pelajari di materi sebelumnya ya untuk pengubahannya. Berarti 1/4 itu sama dengan 5/4. Oke, lanjut. Setelah diubah menjadi pecahan biasa, nah di sini sudah diubah menjadi pecahan biasa ya. Kita ubah karena desimal itu harus kelipatan perkalian 10, maka kita ubah di sini penyebutnya di sini masih 4 ya. Kita ubah menjadi 100. Nah, bagaimana ini menjadi 100? Maka dikalikan bilangan lagi 4-nya. Yang bisa menjadikan 100, 4 ini dikali 25. Berarti 4 dikali 25 sama dengan 100. Nah, begitupun pembilangnya di sini 5-nya dikalikan juga 25 ya. Menyamakan penyebutnya. Karena dikalikan 25 maka pembilangnya pun kita kalikan 25. 5 dikali 25 sama dengan 125. Nah, di sini 125/100. Nah, ketika kita ingin mengubah bentuk desimal per 100, maka hanya 2 angka di belakang koma ya. Di sini 125 ya. 125 itu kan ada 3 angka ya. Nah, 1, 2, dan 5. Ketika kita akan mengubah menjadi desimal, karena ini per 100 harus 2 angka di belakang koma ya. Oke, dengan ini 2 angka kita pisahkan, ini 2 dan 5 karena ini angka paling belakang ya. Kemudian baru ditambahkan koma di sini. Berarti 125/100 jika dijadikan desimal itu menjadi 1,25. Karena di sini 125 terdiri dari 3 angka. Ya. Kalau diubah menjadi desimal itu untuk menjadi desimal untuk per 100 harus ada 2 angka di belakang koma. Maka kita pisahkan menjadi 1,25. Atau caranya bisa dengan cara seperti ini. Dengan menggunakan pembagian kurung. 125/100 itu kan sama dengan 125 dibagi 100 ya. Nah, 125 jika dibagi 100 itu kan dapat 1 bagian ya. Maka kita tulis terlebih dahulu di sini hasilnya. 125 dibagi 100 itu 1. Maka 1 dikali 100 itu 100 ya. Dikurangi 125 dikurangi 100 itu bersisa 25. Nah, kita lanjutkan. Kalau kemarin untuk pecahan campuran kita stop sampai sisa ini. Nah, kalau untuk desimal kita lanjutkan. Namun, ketika angka ini tidak bisa membagi si penyebut, di sini kan 25 dibagi 100 kan tidak bisa. Maka kita butuh bantuan. Sebelum kita menambahkan bantuan, yaitu akan menambahkan 0, kita gunakan koma terlebih dahulu di sini. Koma, baru kita tambahkan 0-nya di sini. Nah, maka ini menjadi 250.
Ingat ya, 25 di sini awalnya kan tidak bisa membagi 100, maka kita tambahkan koma terlebih dahulu. Setelah ditambahkan koma, baru ditambahkan 0. Jadi koma terlebih dahulu baru ditambahkan 0 ya. Nah, maka di sini menjadi 250. 250 apakah bisa dibagi 100? Bisa sekali. Dapat berapa bagian? Yaitu dapat 2 ya. 2 dikali 100 kan 200. Nah, di sini dikurangi lagi 250 dikurangi 200 itu sisanya ada 50 ya. Nah, setelah ini gimana? Apakah harus pakai koma lagi di sini? Nah, kalau seperti ini tidak usah dikasih koma lagi, jadi langsung ditambahkan 0 ya, sampai nanti hasilnya habis. 500 ini bisa ya dibagi 100, pas dapat berapa? Dapat 5. 5 dikali 100, 500. Wah, sudah pas. Ini dikurangi hasilnya menjadi 0. Berarti 125 per 100 itu sama dengan 125 dibagi 100. Hasilnya adalah 1,25. Oke, sama ya caranya. Silahkan menggunakan cara yang mana terserah. Baik, itu pengubahan dari pecahan menjadi desimal. Mengubah desimal menjadi pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, terakhir ini kita mengubah desimal menjadi pecahan biasa ataupun campuran ya. Langsung saja, pertama kita akan mengubah ke pecahan biasa terlebih dahulu ya. Di sini ada contohnya 0,46 menjadi pecahan biasa. Cara penyelesaiannya adalah di sini yang desimal kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, yaitu berpenyebut 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Kita caranya untuk menentukan ini pecahan 10 ataupun 100 dan 1000, lihat angka di belakang komanya dulu ya. Di sini angka di belakang koma nih, di sini ada angka 4 dan 6 ya. Angka 4 dan ini kita hitung ada berapa angka? 1, 2. Nah, maka jika di belakang komanya 2 angka, maka itu sudah kita ketahui tadi. Berarti dia berpenyebut 100. Ya, kalau satu angka 10, kalau 2 angka di belakang koma 100, kalau ada 3 angka di belakang koma 1000 dan seterusnya ya. Nah, di sini sudah per 100, kemudian lihat di sini angkanya atau bilangannya. Di sini bilangan cacahnya adalah 4 dan 6. Berarti untuk penyebutnya 46. Ya. Berarti 0,46 itu sama dengan 46 per 100 ya. Oke, selanjutnya setelah ini menjadi pecahan biasa, ternyata 46 per 100 ini bisa disederhanakan. Caranya 100 sebetulnya bisa ya dibagi 50, tapi 46 tidak bisa. Maka kita ambil angka atau bilangan yang paling kecil, yaitu dibagi 2 ya. 46 dibagi 2 bisa, 100 dibagi 2 bisa. Berarti ini sudah bisa kita sederhanakan. Ingat, penyederhanaan itu hanya bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu pembilang dibagi, misalkan kalau mau dibagi 2 ya sama-sama dibagi 2. Pembilangnya dibagi 2 dan penyebutnya pun harus dibagi 2. Nah, ya, itu syaratnya untuk penyederhanaan. Nah, 46 dibagi 2 itu sama dengan 23 dan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi 0,46 itu sama dengan 23 per 50. Oke. Ini penyederhanaannya ya. Jadi 23 per 50. Selanjutnya bagaimana jika itu pecahan campuran? Oke. Kok pecahan campuran? Maaf. Bagaimana jika mengubah desimal menjadi pecahan campuran? Oke, di sini contohnya ada 1,375. Oke, sebelum kita mengubah, kita harus ketahui dulu ini penyebutnya berapa. Di sini per berapa ribuan? Ada
1, 2, 3. Oke, kalau angka di belakang koma ada 3, berarti dia yang nolnya ada 3 per berapaan? Betul, per seribuan. Ya, betul, di sini per seribuan karena ada 3 koma di belakang 3 angka di belakang koma. Oke, selanjutnya lihat di sini bilangannya nggak ada 0 ya. Semuanya di sini bilangan cacah. Ada 1, 3, 7, 5. Maka ini yang akan menjadi pembilangnya. Kalau tanpa koma berarti 1375. Kita hilangkan komanya ya. Oke. Maka 1,375 ini sama dengan 1375 per 1000. Nah, kalau seperti ini kita bagi berapa ya? Bisa disederhanakan? Bisa tentunya. Nah, 1000 ini dan 1375 ini bisa kita bagi 125 ya. Kalau dibagi 50 bisa nggak Bu? Kalau dibagi 50 1000-nya bisa, tapi 1375 nya tidak bisa. Bisa nggak Bu dibagi 25? Bisa tentunya, bisa. Tapi ini kita langsung membagi menjadi pecahan yang paling kecil nantinya ya. Oke. 1000 dibagi 125 itu hasilnya 8 ya. Karena 8 dikali 125 itu dapat 1000 ya. Kemudian 1375 dibagi 125 itu sama dengan 11 ya. Oke. Nah, di sini pecahan biasanya lihat pembilangnya lebih besar kan dari penyebut. Oke, karena di sini tugasnya adalah menjadi pecahan campuran, maka 11/8 ini kita ubah menjadi pecahan campuran. Masih ingat? Ya, oke. Caranya seperti yang kemarin ya, yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. 11 dibagi 8. Oke, 11 dibagi 8 dapat berapa bagian? Dapat 1 bagian ya. 1, tulis 1 di atas menjadi hasilnya. 1 dikali 8 berapa? 11 dikurangi 8. Maaf. 11 dikurangi 8 itu dapat 3 ya. Oke, berarti tulis sisanya 3. Nah, karena ini akan kita jadikan pecahan campuran, maka nggak usah pakai koma-koma lagi ya. Oke. Tulis yang mana dulu yang harus kita tulis untuk menjadi pecahan campuran? Hasilnya dulu, yaitu 1. Hasilnya 1 ya. Baru kita tulis sisanya. Sisanya 3. Penyebutnya berapa? Penyebutnya 8. Berarti 11/8 sama dengan 1/3/8. Nah, betul ya, 1/3/8. Oke, berarti 1,375 itu sama dengan 1/3/8. Oke, mudah ya. Semoga mudah dipahami. Nah, itulah materi kita pada pertemuan ini. Semoga Ananda semua dapat memahaminya ya. Agar ilmu kita dapat melekat, mari kita berlatih. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Semoga Ananda semua dapat memahami materi ini ya. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.